Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Muladi Rahman Winoto dengan PM 100 416 053 di bawah bimbingan Prof. Dr. Nandang Samba, Sarjana Hukum, Magister Hukum, akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restoratif Justice dalam Perspektif Kriminologi. Pencabulan adalah suatu bentuk tindak kekerasan seksual di mana seorang dewasa maupun anak-anak mencari kepuasan seksual pada lawan jenisnya. Pencabulan atau pelecehan seksual ini dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa maupun anak dengan anak di bawah umur mereka. Analisis kasus pencabulan. Pada kasus yang saya teliti ini, pencabulan yang dilakukan oleh pelaku dan korban didasari atas dasar suka sama suka, disertai dengan ancaman oleh pelaku. Pelaku ini berinisial AR, berumur 16 tahun, bertempat tinggal di Cianjur, merupakan seorang anak yang masih di bawah umur. Faktor yang menyebabkan pelaku ini membuat pencabulan tersebut karena kurangnya perhatian dari orang tua, kurang dibiarkannya oleh masyarakat. Restoratif justice. Pada kasus ini, Pengadilan Negeri Cianjur tidak menerapkan teori restoratif justice karena menganggap anak sebagai anak yang merasakan masyarakat atau berbahaya bagi masyarakat. Identifikasi masalah: bagaimana implementasi sanksi pidana bagi anak yang melakukan pencabulan sesuai dengan konsep Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Yang kedua adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dan konsep restoratif justice dalam perspektif kriminologi. Implementasinya adalah pada kenyataannya teori restoratif justice ini tidak diterapkan dalam kasus tersebut karena anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan menjadi tersangka dan mendapatkan hukuman penjara serta tidak mengikuti upaya yang tertera dalam teori restoratif justice serta dalam pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diterapkan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kasus anak melakukan tindak pidana pencabulan. Yang pertama, faktor individu. Berdasarkan hasil observasi mengenai faktor individu yang ada dalam teori menurut Muhyiddin adalah kondisi biologis seperti cacat fisik, kelemahan biologis yang mengakibatkan pertumbuhan dan tingkah laku abnormal. Yang kedua adalah faktor keluarga. Berdasarkan hasil observasi mengenai faktor keluarga yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana menurut Muhyiddin adalah pengaruh negatif dari kehidupan keluarga seperti perceraian, perpecahan rumah tangga, dan anak menjadi terlantar. Yang ketiga adalah faktor masyarakat. Berdasarkan hasil observasi Muhyiddin, pengaruhnya adalah dari geng dan kelompok anak jalanan yang disebabkan oleh kurangnya rekreasi yang sehat dan community center atau youth centers mendorong anak untuk berkumpul dan berkenalan dengan peminum, pejudi, dan prostitusi. Selanjutnya kesimpulan. Pada kenyataannya, teori restoratif justice ini tidak diterapkan dalam kasus tersebut karena anak yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan menjadi tersangka dan mendapatkan hukuman penjara serta tidak mengikuti upaya yang tertera dalam teori restoratif justice serta dalam pasal 81 dan 82 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diterapkan. Maka dari itu Indonesia perlu menerapkan teori restoratif justice dalam kasus tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam melakukan tindak pidana karena kurangnya pengawasan dari orang tua, pelaku maupun korban, serta dampak lingkungan dan masyarakat yang tidak memadai dapat menyebabkan dan mendorong terjadinya perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Melihat faktor-faktor penyebabnya, selain anak memang wajib dilindungi juga karena di tangan anak-anaklah masa depan suatu daerah atau bangsa berkembang. Melihat faktor tersebut pula yang diakibatkan oleh kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban. Maka dalam penanganannya kejahatan seksual terhadap anak sangat penting peran aktif masyarakat, individual, dan pemerintah. Perlu adanya pendekatan berbasis sistem dalam penanganan kekerasan seksual anak. Saran agar perlindungan hukum terhadap anak, khususnya anak sebagai korban kejahatan seksual, berjalan efektif dan efisien, maka diperlukan suatu perubahan peraturan perundang-undangan dengan disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada. Berdasarkan teori restoratif justice, seharusnya anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak seharusnya mendapatkan
pidana penjara selama 1 tahun 10 bulan karena usia anak tersebut masih tergolong muda, masih bisa mendapatkan pendidikan yang layak, dan dapat memperoleh masa depan yang cerah, dapat dibina oleh orang tua agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik dan bisa kembali diterima oleh masyarakat. Maka dari itu, anak tersebut seharusnya dikembalikan kepada orang tua atau setidaknya diberikan pembinaan oleh lembaga yang ditentukan oleh pengadilan. Cukup cukup sekian presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun ucap. Karena dibatasinya dan diberi waktu hanya 5 menit, maka cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.